saya sendiri negatif terhadap desa. Karena belum tahu apa program apa, terus anggaran itu seperti apa penggunaannya. Sempat saya juga itu anggaran segini kemana. Benar-benar. Di situ saya rasa mengerti, begitu. Awalnya jadi saya seudon gitu. Awalnya berprasangka buruk tapi gitu. Ternyata anggaran yang sekian itu buat ini belum siltap aja kan, belum siltap, belum intensif RT RW ya. Itu untuk penguang cuma sedikit. Iya. Sora Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ketemu lagi di Sora Kertawangi, saluran olah rasa dan karya Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Tidak ada tamu yang datang ke sini kecuali tamunya tamu istimewa. Hari ini Kang Ewon undang tamu spesial. Kenapa? Karena ini Pak Kadus, salah satu tokoh di Cibolang. Nah, ini di antara orang yang mengharumkan nama Desa Kertawangi. Siapa dia? Kalau bukan Pak Asep Dasa. Ya, apa kabar Pak Asep? Baik saja. Alhamdulillah. Sehat selalu. Ya. Boleh, biar teman-teman lebih akrab. Iya. Boleh perkenalkan diri. Iya. Terima kasih Kang Ewon atas undangannya. Saya merasa bangga sekali diundang dalam acara ini. Perkenalan, nama saya Asep Dasa, Kepala Dusun 3 di wilayah Kampung Cibolang Beruahan. Asep Dasa. Asep Dasa nama saya. Satu, tapi Asepnya satu. Asep bukan, jadi Asep kepanjangan Asep Dasa. Gitu. Kan kalau Dasa tuh 10. Iya. Ini Asep 10. Kebetulan. Itu gini. Kebetulan di keluarga saya itu keluarga besar ya. Orang tua saya dengan melahirkan 10 orang. 10 bersaudara. 10 bersaudara. Kebetulan saya anak yang terakhir. Makanya dikasih nama 10 itu. Dasa itu kan 10. Iya, berarti Asep anak yang ke-10. Yang ke-10 gitu. Ini luar biasa nih. Dan begitu. 10 itu waktu saya di sekolah dasar. Kalau nilainya di bawah 10 kurang baik. Jadi nilai yang baik itu adalah nilai 10. Berarti Asep 10. 10 itu nilai yang sangat baik. Pantesan Desa Kertawangi, khususnya Dusun 3, ini bisa maju dan berkembang. Tapi lain Pak Kang Ewon, kalau nilai itu di bawah 10 terus itu. Nggak tahu apa itu. Tapi nggak apa-apa, udah terwakil oleh nama. Iya. Ya, Asep 10, Asep Dasa. Nah, ini saya nyebutnya Pak Asep atau Pak Dasa? Terserah Kang Ewon aja. Mau nyebut apa saja. Silakan aja. Nyebutnya siapa yang nyebutnya? Pak Asep. Pak Asep. Biar lebih familiar. Asli Sunda kan? Asli Sunda. Saya tahu. Kebetulan Asep itu ada komunitas loh. Asep salam buat Ketua Asep sedunia. Nih kebetulan di Desa Kertawangi ada salah seorang Asep, kepala dusun. Nah, kapan-kapan kita undang ketuanya. Undang aja. Pak Asep sedunia ketuanya nanti ada ya. Nah, izin. Ini Pak Asep sudah berapa lama menjadi kepala dusun? Saya itu masuk kepala dusun itu periode Ibu Pepi akhir periode. Akhir periode. Setahun setengah. Berarti selama penjabat Bapak Kades Payanto itu 5 tahun ya. Berarti 5 tambah 1 tahun. 6 tahun lebih. 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. 7 tahun berarti ya. Nah, kalau 7 tahun tuh ya lumayan lama. Pasti pengalamannya banyak. Nah, nanti kita gali nih. Untuk pengalaman, alhamdulillah. Walaupun saya sebetulnya saya itu jadi kepala dusun paling di bawah. Kalau yang dusun lain udah dari dulu gitu ya, dari 20 tahun, udah 10 tahun. Kalau saya paling muda gitulah. Jadi kepala, tapi untuk kepala dusun paling tua gitu. Gitu ya. Paling muda. Maksudnya paling muda menjabatnya. Paling muda menjabatnya. Tapi kan usia juga masih muda ya. Semangat
lihat mukanya. Wis, luar jadi biasa. saya pada waktu itu periode saya ya periode itu cerita pas waktu jadi kepala dusun jadi saya untuk menjadi kepala dusun itu benar. Apa motivasinya? Benar. Kebetulan pada waktu itu Bapak Hasan ya periode Ibu Pepi itu kepala desanya jadi kepala dusun. Dan saya tidak tahu apa dia mengundurkan diri. Ganti lagi dia melamar Pak Jepri. Ya sekian tahun mungkin yang mengundurkan diri lagi. Dan saya termotivasi untuk jadi kepala dusun karena ya saya pengen tahu lah itu. Makanya saya daftar biasa persyaratan dengan yang diminta oleh desa. Iya begitu. Berarti motivasinya karena dia mengundurkan yang lain mengundurkan diri atau ingin berbuat baik atau? Nah, motivasi saya sebelum itu kan saya itu masyarakat ya, sering komunikasi dengan masyarakat dan saya sendiri negatif terhadap desa, karena belum tahu apa program terus anggaran itu seperti apa penggunaannya. Sempat saya juga itu anggaran segini kemana. Benar. Saya ternyata masuklah kepala dusun ya mendaftar. Saya kan pengen tahu seperti apa sih anggaran itu. Nah saya ingin mengklarifikasi supaya warga masyarakat itu tahu gitu ya. Untuk disampaikan saya lagi. Ada keinginan untuk menjadi kepala dusun. Nah setelah saya di kepala dusun, ternyata anggaran itu seperti itu dengan anggaran sekian miliar, 1, sekian itu. Untuk ini. Ada pos-posnya, pos beberapa pos. Iya. Di situ saya mengerti, begitu. Awalnya jadi saya seudon. Ya, gitu. Awalnya berprasangka buruk. Tapi gitu. Ternyata anggaran yang sekian itu buat ini. Belum siltap aja kan? Belum siltap, belum intensif RT RW ya. Itu untuk penguang cuma sedikit. Iya. Setelah itu saya komunikasi berkoordinasi dengan rekan lain yang dulu negatif. Nah, alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit udah mengerti itu. Karena kita sampaikan motivasi dari saya sampaikan itu. Iya, karena memang fungsinya kepala dusun kan bagaimana menjaga keamanan ketertiban. Betul. Pada saat masyarakat tidak mengerti ya diberi pemahaman. Supaya dia mengerti tidak menjadi prasangka-prasangka negatif. Dia tahu, akhirnya dia menyadari begitu, dia mengerti, jadi masyarakat pun paham. Jadi dia juga ikut kerjasama. Ya, akhirnya mendukung program desa. Ikut kerjasama untuk membangun daerah kita. Gitu. Ini kepala dusun yang perlu dicontoh. Gitu. Ya. Kenapa? Karena ya memang acara ini kan ini sebuah sarana untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Apakah aspirasi masyarakat ataupun aspirasi atau program pemerintah terhadap masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini kan bisa menjadi evaluasi buat kita dan menjadi referensi buat teman-teman di luar sana. Nah, jadi bagus nih. Jadi Pak Kadus ini awalnya kan berprasangka yang lain-lain. Setelah menjadi kepala dusun, ternyata tahu nih program ini ternyata buat ini. Akhirnya disampaikan ke masyarakat dan akhirnya di masyarakat kondusif. Nah, dan satu lagi motivasi saya itu kebetulan di Kertawangi khususnya di dusun saya sudah kurang terjalin gotong royong, bakti. Nah ini saya ingin menumbuhkan kembali. Dan alhamdulillah sekarang sedikit jadi mengerti lagi, bisa lagi bergotong royong. Begitu. Kan kalau kita tidak bisa mengolahnya, memanajenya, mengajak masyarakat itu susah untuk gotong royong. Dan sebenarnya masyarakat itu bukan tidak mau gotong royong, tapi kan dengan prosesnya waktu, beriringnya waktu, berjalannya waktu, proses retransisi, regenerasi, evolusi. Nah akhirnya orang kan yang sibuk begini kan. Tapi kan dengan leadership kita, yang dicontohkan oleh Bapak, akhirnya masyarakat yang sibuk pun bisa menyempatkan. Jadi kalau kita sering koordinasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, terutama kalau koordinasi dengan masyarakat tidak mungkin kan ngobrol lah dengan tokoh orang yang bisa dipercaya, sering koordinasi gitu. Alhamdulillah dia mengerti dan apa yang berarti sinergi dan komunikasi. Sinergi. Yang penting komunikasi, kerjasama,
kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama masyarakat, warga dengan pemerintah tidak mungkin akan maju. Kunci keberhasilan itu adalah kerjasama masyarakat untuk membangun dengan pemerintahan desa. Bareng-bareng itu mungkin akan maju. Sepakat. Nah kan ini nih yang nonton ini kan ada berbagai macam latar belakang. Masyarakat nih banyak nih tuh lagi pada nonton. Yang dadah juga ada ya. Nah kan kita tidak tahu nih di luar sana tuh ada nih yang ingin jadi kepala dusun, ingin menjadi RW, ingin menjadi kades, kan kita tidak tahu. Nah kalau ingin menjadi kepala dusun, nah itu syaratnya atau prosedurnya seperti apa? Prosedurnya itu ada udah ditentukan oleh desa. Penjaringan. Seperti penjaringan disebarkan dulu. Diumumkan. Ini diumumkan. Biasanya kalau pergantian kepala desa itu diumumkan untuk pendaftaran kepala dusun, semua perangkat. Itu prosedurnya. Saya juga seperti itu. Berarti ikut penjaringan ya? Ikut penjaringan. Terus berkas dilengkapi sebagaimana mestinya sesuai yang dianjurkan oleh desa. Begitu. Ya, siap. Nah, kan penjaringan dilalui, ya kan kita tidak tahu nih di luar sana ada yang ingin ikut pilihan kepala dusun. Karena kan yang saya tahu kan kepala dusun itu biasanya ganti kepala desa, kadang-kadang perangkat kepala dusunnya ganti ya, betul kan gitu ya. Nah ini ada pergantian nggak di sini? Pada waktu itu Bu Putri berhenti, Pak Yanto kebetulan menjadi kepala desa. Kebetulan yang saya tahu kebetulan perangkat desa itu tidak ada yang diganti. Malah kalau itu diberikan ditambah staf. Malah ditambah staf. Jadi bukan diganti ya, tapi malah ditambah staf. Mungkin yang mungkin tadi pemikiran Pak Kades Yanto itu ini kurang baik, mungkin itu bisa dibenahi. Ya, karena memang itu kalau mengganti itu gampang. Yang sulit itu dan luar biasa itu bagaimana yang tidak baik menjadi baik. Iya. Mungkin itu perlu pembinaan aja ya. Siap, betul. Pak Yanto itu. Ya. Begitu. Siap. Enggak perlu pembinaan itu Pak Yantonya atau bukan. Itu kan perangkat tidak ada yang diganti. Mungkin dari sisi Pak Kades ada yang kurang ini, mungkin itu dibina lah. Dibina juga. Jadi tidak diganti. Iya, benar. Bagaimana disinergikan lagi. Disinergikan lagi supaya lebih baik lagi. Ya. Tadi kalau mau jadi kepala dusun, ikut penjaringan. Nah, jadi prosedur dilalui. Nah, di sana tuh berapa RW? Di sana itu 4 RW. 4 RW dengan 16 RT. Berarti banyak ya penduduk? Banyak. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 itu pilih ya. Kalau kakak itu sekitar setengahnya kakaknya. Gitu. Berarti 2.000 lebih ya? 2.000 lebih. Itu ideal tuh kalau nyalonin kepala desa di sana. Wah, itu dapat suara dari sana aja itu bisa jadi kepala desa itu. Ya sebetulnya bisa itu karena dengan jumlah penduduk. Ya, tapi kan dengan jumlah penduduk banyak, belum tentu memilih semua ya. Belum tentu bisa memilih semua. Iya, karena kan kadang-kadang penduduknya banyak. Nah, terus ada salah satu calonnya misalkan menurut sudut pandang masyarakat kurang mumpuni, bisa jadi tidak itu barang tentu itu. Iya. Di Kampung Cibolang itu penduduknya 2.000 itu tidak akan pemilih semua. Itu benar itu tidak akan semua. Pasti karena berbeda-beda lah. Iya benar. Beda orang, beda pemikiran, beda pendidikan, akhirnya beda pilihan. Iya. Berarti kan banyak nih penduduk. Nah, biasanya kan semakin banyak penduduk, konfliknya juga semakin banyak biasanya. Dan tergantung kita upaya lagi lah. Upaya untuk supaya menarik kalau kita mencalonkan, walaupun kita ada siapapun ya orang Cibolang, upaya sudah ada untuk supaya simpati lah masyarakat. Betul. Gitu. Walaupun di daerah sendiri, misalkan orang Cibolang, ada yang menyalurkan, tetap upaya harus ada. Betul. Tidak optimis bahwa Cibolang itu banyak pasti ke saya. Tidak mungkin seperti itu. Tetap upaya itu harus dilaksanakan. Jangan kebaikan kita. Begitu. Luar biasa ya. Kita dulu dong. Nah, semakin banyak penduduk. Nah, tentunya beda penduduk, beda latar belakang, beda corak,
berarti akhirnya masalah pun sebenarnya banyak. Betul. Ya, masalahnya apa? Masalah di sana dengan banyaknya penduduk. Lebih banyak masalah. Karena ya otomatis ya, beda kepala itu beda pendapat. Dari 10 orang itu pasti beda ya. Makanya itu kan pasti banyak itu masalahnya. Apalagi Cibolang itu, Dusun 3 itu paling ujung kan ya. Dari desa itu kan ujung. Kan itu penduduk banyak. Terus tadi disampaikan beda kepala, beda pemikiran. Nah, terus pada saat terjadi perbedaan pendapat, nah itu bagaimana itu cara menyelesaikannya? Itu sering sekali banyak perbedaan pendapat karena berbagai masalah kan. Itu kalau Pak Yanto itu lebih tahu deh Kang Ewan. Itu lebih banyak masalah. Itu menyelesaikannya itu kan negara itu dengan demokratis ya, dengan musyawarah. Kita undang di situ ada ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita rembuk bersama. Apa yang jadi masalah? Kita rembuk di sana. Kita cari solusi, mufakat sesuai hasil daripada musyawarah. Luar biasa. Gitu. Karena memang keputusan tertinggi adalah hasil musyawarah. Dan tidak ada suatu masalah tanpa diselesaikan dengan musyawarah. Contoh, di desa itu kan nomor 1 itu adalah musdus musdes. Kalau tidak musdus tidak akan ada rencana, tidak akan berhasil. Karena nomor 1 itu adalah musdus, musdes. Musyawarah itu dusun kuncinya itu di desa juga. Pak Yanto itu lebih tahu. Itu musyawarah nomor 1. Untuk berjalan itu jadi kan musyawarah itu bukan berarti menyelesaikan masalah di desa saja, tapi kan di keluarga, di masyarakat, teman, di komunitas, di organisasi, musyawarah itu penting. Ya, kenapa? Karena tidak ada suatu masalah yang tidak diselesaikan dengan musyawarah. Jadi musyawarah. Luar biasa nih Pak Kadus ini ya. Nah, Pak Kadus nih, program ini baik tidak menurut Pak Kadus? Ini sangat baik sekali ya. Karena dengan ada program ini, warga masyarakat di sekitar akan mendengar motivasi apa itu yang akan mendengar bahwa kerjasama pemerintahan dengan kepala dusun dengan itu lebih penting untuk kemajuan desa Kertawangi dan kesejahteraan masyarakat desa Kertawangi. Boleh. Jadi memang menurut saya juga program ini baik dan penting. Kenapa? Karena ini sebagai penyambung, sebagai corong, sebagai media lah menyampaikan aspirasi, apakah dari masyarakat ke pemerintah, dari pemerintah ke masyarakat, ataupun dari pemerintah ke pemerintah, dari masyarakat ke masyarakat. Karena selain Pak Kadus yang diundang ataupun Pemdes yang diundang, nah nanti kita ke depan juga undang tokoh masyarakat, undang lembaga di masyarakat, undang kalau ada misalkan undang ormas OKP, kita undang lebih bagus lagi. Masyarakat kasarnya masyarakat biasa, masyarakat rendah, buruhnya atau yang lainnya gitu Nah, nanti kita undang. Nanti untuk bisa menyampaikan aspirasi di sini. Itu lebih bagus lagi. Yang tujuannya untuk sebagai evaluasi buat diri dan referensi buat pengembangan di wilayah lain. Betul. Nah, karena program ini baik, jangan lupa subscribe. Dengan subscribe channel ini berarti mendukung program baik Desa Kertawangi. Nah, dengan mendukung program baik Desa Kertawangi berarti mendukung kemajuan negeri. Nah, karena Suara Kertawangi tagline-nya adalah bangun desa, bangun Indonesia. Nah, terakhir kan pasti nih suka dukanya dapat di menjadi dusun itu. Nah, pesannya boleh. Nah, pas menjadi kepala dusun. Untuk terakhir pesan dan kesan saya untuk kemajuan Desa Kertawangi dan masyarakatnya sejahtera mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi. Lebih maju lagi, masyarakat lebih sejahtera lagi dengan di bawah pimpinan Pak Yanto bin Surya. Alhamdulillah sekarang juga sudah, saya kira dibandingkan dengan desa lain, Desa Kertawangi di bawah pimpinan itu sudah maju. Contoh, Big Farmer sudah ada wisatanya dan destinasi sudah ada di wilayah-wilayah gitu Itu yang menjadi
menonjol dari desa lain Desa itu Kertawangi. Ya. seperti itu Program-programnya. program-programnya Ya, saya itu juga. dan mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju lagi dan masyarakat lebih sejahtera lagi. Itu saja. Sama, saya juga punya keyakinan Desa Kertawangi akan lebih maju dan berkembang lagi. Apalagi melihat potensi Pak Kadusnya di antara, ya maksudnya Pak Kadusnya, semua kadusnya itu luar biasa. Nah, jadi betul-betul sinerginya kelihatan. Karena memang kuncinya berhasil tadi musyawarah, sinergi musyawarah dan komunikasi. Ya, dengan komunikasi yang baik, sinergi yang baik, saya yakin itu akan menjadi sebuah prestasi. Betul. Ya. Nah, ini sebenarnya masih banyak ya yang perlu digali ya dari Pak Kadus ya sebagai evaluasi buat kita dan referensi buat kita semua. Nah, namun waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih kepada rekan-rekan dan sahabat semua. Dan akhirnya saya Steve Ebon, salam lestari, Sora Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Ya, terima kasih. Sora Kertawangi.